Saya Adnan Raharja, siang ini memandu Anda di Publik Interaktif bersama RSUD SLG Kediri. Kita hari ini membahas tentang awas penyakit menular seksual. Sudah hadir bersama saya di studio Radio Andika ada Dr. Emy Kusumaningsih, SPDVE, spesialis kulit dan kelamin dari RSUD SLG Kediri. Assalamualaikum Dr. Emy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adnan. Apa kabar dok? Sehat, alhamdulillah. Nah, luar biasa ini ya. Akhir tahun semangat harusnya begitu ya. Betul, dan betul. kesehatan harus terjaga dengan baik. Iya, menyongsong tahun baru ya, pasti ada resolusi harapan baru pasti ya. Iya, harus itu. Iya. Supaya lebih baik dari tahun kemarin kan ya. Betul. Kita bicara tentang awareness, pengetahuan mendasar tentang bagaimana kewaspadaan penyakit menular seksual. Tapi sebelum masuk ke yang lebih jauh atau lebih dalam, bisa digambarkan dulu atau diberikan wawasan tentang kita apa sebenarnya penyakit menular seksual itu, dok? Betul. Penyakit menular seksual atau kita kenal dengan infeksi menular seksual itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh virus, bakteri maupun parasit yang menyerang kelamin kita, gitu ya, menyerang yang biasanya terkena oleh karena hubungan seksual, gitu, yang tidak sehat tentunya ya, berganti pasangan atau tanpa pengaman seperti itu. Dan infeksi menular seksual ini yang saat ini kita sedang baru saja memperingati tanggal 1 kemarin itu adalah HIV. Jadi IMS salah satunya di dalamnya adalah HIV itu yang kemudian nanti akan menjadi AIDS kalau tidak diobati dengan benar. Tadi saya tertarik dengan hubungan seksual yang tidak sehat. Ini seperti apa, dok? Berganti-ganti pasangan, ya otomatis seks yang dilakukan di usia dini sebelum waktunya, sebelum menikah, terus kemudian bisa ya? Bisa, sangat bisa sekali karena memang umur mereka belum cukup. Ya, kalau berganti-ganti ternyata pasangannya itu mengidap suatu infeksi tersebut tertular pasti. Seperti itu. Macam-macam penyakit menular seksual itu seperti apa? Satu, misal kalau penyebabnya bakteri gonorrhea jadi kencing nanah itu. Terus kemudian ada juga sifilis atau raja singa. Kalau penyebabnya virus bisa yang kutil kelamin itu, Mas Adnan, atau HIV/AIDS. Wah, iya. Ini kayak dengar istilah HIV/AIDS sudah langsung ngeri gitu ya. Ngeri, betul, karena belum ada obatnya memang. Jadi masih sampai sekarang belum ada obatnya. Obatnya hanya tujuannya untuk meningkatkan imun kita dan menurunkan si viral load-nya ini supaya tidak terlalu tinggi, jadi tidak terus membuat imunnya turun ya, yang di pasiennya itu. Dan beberapa literatur yang saya baca bahkan itu baru berapa tahun kemudian dirasakan akibatnya oleh si pasien. Benarkah demikian, dok? Benar. Jadi saat pertama terkena masih baik-baik saja. Namun perjalanannya lama, 10-15 tahun kemudian baru akan mulai menggerogoti nih tubuh empunya ini ya. Jadi mulai turun berat badan, demam hampir setiap hari, diare. Yang jelas dia akan lebih mudah terkena infeksi. Bahkan infeksi yang mungkin orang lain flu masih tidak apa-apa, dia berat sekali untuk gejalanya. Lalu bagaimana cara kita untuk deteksi dini itu, dok? Ada pemeriksaannya sih. Biasanya kalau saya pasien-pasien yang memang ini ngarahnya adalah infeksi menular seksual dan harus tindakan ya, saya akan melakukan cek HIV. Oh, bisa dideteksi lebih awal bisa ya HIV? Meskipun belum masa inkubasinya belum mencapai. Kadang kalau rapid aja masih window period, masih awal-awal window period itu 3 bulan pertama terkena itu masih belum. Jadi kita akan menggali dulu riwayatnya. Kalau ada riwayat hubungan seksual yang tidak sehat, yang tidak baik, kita akan lakukan cek dulu. Masih negatif, kita ulang 3 bulan ke depan. Karena dalam 3 bulan ini ada namanya periode jendela, di mana memang si antigennya belum nyampe bisa kita deteksi. Karena yang kita lakukan kan tes yang cepat ya, yang paling mudah dan itu murah itu. Yang simpel kayak dulu corona itu yang rapid test. Oh, oke. Bukan PCR yang lebih mahal gitu ya. Betul, kalau PCR nanti sudah ketahuan. Baik. Teman-teman bisa bergabung dalam diskusi kita siang hari ini 0811 345 4000, 0811 345 4000. Apa saja yang perlu kita waspadai dari penyakit menular seksual? Macam-macamnya, kemudian antisipasi karena ada juga kasus-kasus yang beredar di masyarakat sebenarnya nggak pernah neko-neko begitu, tetapi tiba-tiba tertular dari pasangannya, suami atau istrinya, yang notabene nggak tahu jajan di mana gitu. Betul. Ini gimana, dok? Kok ngeri sekali ya?
Ini banyak sih seperti itu Yeah. pasien saya. Kadang saya juga kasihan ya. Ya pasiennya ya pasti ya harus diobati. Banyak kok yang ibu-ibu bener-bener ibu rumah tangga gitu baik-baik gitu. Pas screening kadang ketahuannya pas dia misal mau operasi usus buntu misal ya. Iya. Tahu-tahu baru ketahuan. Dia pas mau berobat apa diambil darahnya, atau biasanya pasien-pasien ini yang memang dia itu berisiko, mereka rutin donor sehingga ketahuan. Oh. Jebret. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa kan akan keluar itu hasil-hasilnya. Dari pemeriksaan darah itu kelihatan ya, Dok ya? Mana yang hasil donor darah dari si pasien penderita HIV AIDS dan Nanti tidak? kan pasti di screening dulu ya Oke. dari PMI ya. Akan ditolak kalau memang terindikasi ada infeksinya. Oh, Iya. oke. Apakah bisa juga menular ke janin yang dikandung misalnya seorang ibu? Untuk apa? Penyakit yang HIV mana? AIDS. Sangat. Jadi HIV AIDS itu bisa menular melalui ibu yang mengandung ya. Terus kemudian tadi hubungan seksual, transfusi, kemudian juga infeksi karena suntik narkoba. Oke. Kita harus banyak tahu terkait hal ini, paling tidak sebagai literasi kita untuk lebih waspada. Hati-hati teman-teman. Silakan bergabung untuk diskusi kita 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita masih ada di Public Interaktif bersama RSUD SLG Kediri. Bersama dengan narasumber Dr. Emy Kusumaningsih, SPDVE, spesialis kulit dan kelamin dari RSUD SLG Kediri. Masih membahas tentang bahaya penyakit menular seksual. Ini ngeri sepertinya, tetapi kadang-kadang ketika melakukan hubungan seks bebas, kemudian pergaulan-pergaulan yang sekarang ini free begitu ya, cenderung bebas gitu, Dok. Rasanya enjoy, tetapi resikonya setelah itu. Betul. Gimana Dokter terkait dengan pola atau gaya pergaulan sekarang ini, Dok? Oh ya, memang saat ini tuh yang sangat membuat kita nelongso ya. Karena apa? Begitu mudahnya si anak-anak ini melihat hal-hal yang seharusnya belum waktunya ya, sehingga mereka mudah sekali dan menganggap itu hal yang biasa gitu loh dilakukan. Ya. Padahal itu kan resikonya tinggi banget gitu. Betul. Terus saya tuh banyak pasien juga yang sudah mulai aktif seksual sejak SMP, bahkan ada yang SMA. What? Iya. SMP? Saya sampai ya Allah dek, kamu tuh tahu ndak sih resikonya gitu ya. Selain mungkin penyakit-penyakit tersebut kan memang reproduksi mereka belum mateng ya, belum bisa, sehingga nanti bisa terjadi kanker dan sebagainya kan tinggi sekali. Tingkat seperti itu. Iya. Terus kalau kena infeksi menular seksual itu resiko kemandulan bisa, penyakit infeksi yang jauh lebih membahayakan juga bisa, kayak sifilis itu dia komplikasinya kalau kita tidak ketahuan maka syaraf kena, jantung kena, dan mata juga bisa kena. Bisa kemana-mana ya, Dok? Bisa, iya. Sebenarnya kalau keluarga ini mulai dari mana nih kira-kira edukasinya? Mulai dari skup terkecil keluarga lah. Betul, dari keluarga. Jadi skup terkecil gitu, orang tua kan juga harus ikut mengawasi ya, bukan mencampuri ya kalau saya ya. Kalau saya mungkin ke anak saya yang mulai ABG itu ya saya kasih gambaran-gambaran aja ya. Kita kan nggak bisa, kalau anak sekarang mau didikte marah pasti ya, tapi kita mendekatinya sebagai teman lah Mas Adnan. Jadinya kita memberi gambaran-gambaran. Kebetulan kok saya tenaga medis ya, jadi tadi loh ada pasien begini ini loh ya, jangan sampai ya ini loh risikonya seperti itu. Kalau sex education mulai dari anak-anak atau sejak dini, kira-kira strateginya supaya nggak salah arah itu kira-kira gimana sih, Dok? Kalau dari anak-anak itu, kalau kemarin saya lihat di internet itu bagus banget, do and don't touch, yang mana yang boleh dipegang, mana yang tidak, itu mungkin yang untuk anak-anak ya. Tapi kalau mungkin mulai sudah SMP, sekarang sudah pada tahu seperti itu, jadi kita mulai mengarah gitu ya. Pergaulan bebas itu tidak boleh. Kan sekarang modelnya melalui WA, keketemuan gitu tuh ya Mas ya, kopdar apa-apa itu ternyata temennya sudah punya strategi yang tidak benar gitu. Oke. Kalau dokter sendiri selama ini bersentuhan dengan pasien, sebenarnya diagnosis atau pola pendeteksian untuk pasien-pasien yang diduga terkena atau terjangkit penyakit menular seksual seperti apa sih, Dok? Kalau kita, karena kita memang harus menjadi ibu bagi mereka, harus menjadi orang tua dan juga yang bisa nolong mereka, maka kita bisa mendekati dulu supaya mereka trust ke kita, percaya. Kalau udah percaya, mereka akan
cerita ya, cerita bagaimana itu yang mau kita dapatkan nih. Kadang kan kita, kamu bisa tahu itu dari mana sih? Sebagian besar dari chat kok mereka itu. Oke. Teman-teman bisa bergabung dalam perbincangan kami yang ada di studio Radio Andika 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kalau Anda sebagai orang tua atau mungkin sebagai pribadi lah menambah wawasan terkait dengan kewaspadaan penyakit menular seksual. Iya. Istilahnya enak melakukannya, tetapi resikonya ini kadang-kadang yang sudah kita nggak sanggup gitu biasanya ya. Oke, jangan terkecoh dengan hal semacam ini teman-teman. Anda bisa bergabung ke Gatekeeper dulu. Ada tanda Angga. Pak Karmani, perjalanan Blitar menuju Tulungagung lewat Serengat, Togokan, lanjut masuk Wonodadi. Lalu lintas ramai dan banyak truk muat pasir yang jalannya pelan-pelan sehingga menghambat pengguna jalan lain. Untuk cuaca panas, namun masuk Ngantru terpantau gerimis tipis. Saran untuk pengendara yang lain, hindari jalur utara. Lebih baik lewat Serengat ke kiri lewat jalur jurusan Ngujang 2. Ma Opi, perjalanan dari Kota Blitar mengarah ke Tulungagung lewat jalur Kunir ramai lancar, cuaca mendung. Untuk siang hari ini, Bu Dwi, perjalanan Ngawi mengarah ke Madiun terpantau lancar, penumpukan kendaraan di perempatan Terminal Lama Ngawi. Geser ke Santi. Bu Ninik Rahmawati di Mojo Agung Jombang, bagaimana mengetahui gejala umum dari penyakit menular seksual? Mbak Indri di Pelosok Klaten Kediri, cara mencegah penularan penyakit menular seksual seperti apa? Pak Yuda Kristanto di Jongbiro Kediri, apakah kondom itu sudah menjamin tidak tertular HIV atau penyakit seks lainnya? Kita akan bahas sesaat lagi teman-teman, masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Umum Daerah SLG Kediri. Bersama RSUD SLG Kediri bisa Anda simak juga di Andika TV yang tayang di Facebook AG243. Dr. Emi, monggo ditanggapi. Ya. Kalau untuk gejala ya tadi ya Mas Andrnya, yang awal-awal jadi yang namanya infeksi menular seksual itu kan ada banyak penyakitnya. Di antaranya adalah dikarenakan bakteri, misal kencing nanah itu karena bakteri gonore. Kalau pada laki-laki ya udah nyeri kencing, terus kemudian kalau pagi biasanya kalau masih sedikit pagi kayak ada keluar susu gitu ya, lendir susu gitu, itu kayak nanah gitu nyeri. Tapi sayangnya kalau pada perempuan tidak bergejala. Tidak bergejala? Tidak bergejala. Kalau sudah parah sekali dengan kuman yang sangat banyak, mungkin dia keputihan yang tidak sembuh-sembuh gitu ya. Karena dia tidak ada nyeri. Jadi, ngeri ya berarti ya? Iya, jadi tahu-tahu sudah parah gitu? Iya, dan fenomena pingpong kan jadinya dia misal si wanita ini udah satu, habis itu kena lagi ya. Yang kena kan banyak akhirnya, karena dia tidak bergejala, dia tidak berobat. Tapi dan yang menularkan lainnya, ke yang lain? Dan menularkan ke yang lainnya. Kalau pada laki-laki ya itu tadi ada kencing nanah. Kemudian kalau penyebabnya virus, salah satunya kutil kelamin, itu virus HPV. Keluar kutil kayak jengger ayam. Namanya itu kan kayak jengger ayam gitu ya. Jadi ada bintik-bintik di kelaminnya. Terus kalau sipilis ini yang agak susah. Sipilis pendeteksiannya agak susah karena memang dia di fase awal tuh kayak ada sariawan yang tidak nyeri. Jadi kayak luka, tidak nyeri. Habis itu sembuh sendiri sudah. Nah, dia akan berjalan terus seiring, kalau tidak ketemu dia akan berjalan terus. Dan banyak sih gejalanya di level kedua gitu. Level kedua kayak ada botak lah, ada bercak-bercak lah gitu itu. Oke. Dok, kalau tadi ada penyebaran di bakteri ya, apakah itu bisa menularkan misalnya di bak mandi, penggunaan yang sama begitu, bisa nggak menularkan itu? Kalau bisa atau enggak tetap bisa, hanya kecil sekali karena ini spesifik infeksi menular seksual gitu ya. Jadi sangat kecil sekali untuk penularannya karena memang dia masuknya ya lewat penetrasi seksual gitu ya. Tapi mungkin ya suatu saat ada bakteri atau virus itu akan masuk jika ada luka di kulitnya, luka di genitalnya. Kalau ada luka garukan aja dia mungkin bisa masuk. Gitu ya. Jadi tapi kalau itu ada kan frekuensinya sangat kecil sekali. Jadi kita lebih aware ya, memeriksa apa yang menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Paling nggak ada sesuatu yang sudah aneh gitu langsung segera ya. Oke. Atau ada lagi herpes genital yang kayak sariawan, nyeri banget, ini banyak sekali sih. Kalau ini langsung nyeri semua kelihatan dia. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok tentang cara pencegahan. Pencegahan jelas otomatis harus hidup sehat. Yang pertama tidak boleh ganti-ganti pasangan, ya. Terus kemudian hindari pemakaian narkoba, suntik, terus memakai kondom kalau memang itu beresiko gitu, ya.
Menyambung itu, nah pertanyaan tentang kondom, apakah itu benar-benar safety 100% dok? No. Virus itu jauh lebih kecil daripada pori-porinya si kondom. Nah. Tapi memang dikatakan 90 atau 90 berapa itu melindungi, tapi sayangnya not 100% gitu ya. Jadi jangan merasa aman ya. Iya, jangan merasa aman. Mungkin dari 10 satu ya, yang apa satu ini ya sudah. Sudah pakai pengaman kok aman gitu ya. Padahal itu bisa padahal jadi ada gitu. 10 sampai 20% yang kita pas yang apes kena gitu ya. pas ya. Tidak 100%. Iya. Berarti kuncinya tetap satu ya, harus itu dihindari ya. Iya. Hindari pergaulan bebas dan juga ganti-ganti pasangan tadi. Betul, Ya. betul. Nah, ini Iya. penting. Teman-teman, kalau Anda punya pertanyaan 0811 345 4000, 0811 345 4000 atau bisa menuliskan di kolom komentar di Facebook AG243. Kita masih berbincang bersama Dr. Emy Kusumaningsih, SPDVE, spesialis kulit dan kelamin RSUD SLG Kediri. Yang bergabung lewat live streaming Andika TV di Facebook AG243 juga ada yang berkomentar ini dok. Akun Akigin, akibat pergaulan bebas dan pelakunya merasa nggak berdosa. Nah betul ini. Betul, karena saya enteng sekali ya, tapi resikonya besar. Resikonya betul. Iya. Menyesalnya kan di belakang ya Mas Adnan. Betul. Ini ada pertanyaan juga, banyak yang mengeluh karena kesemutan pada organ intim tertentu setelah di survei, melainkan apa ini semacam kesemutan gitu dok. Apa ya ini, apakah memang ada kondisi penyakit menular seksual yang seperti itu? Kalau kesemutan enggak, lebih ke arah kalau jamur itu gatel ya, kalau infeksi, kalau bakterinya tadi gonore, kalau pada laki-laki nyeri, kalau kesemutan kok belum, kecuali sarafnya kena ya. Kalau sarafnya kena bisa ngenai semuanya sih. Iya. Bisa diulang karena ini beberapa pertanyaan juga berkaitan dengan pemakaian kondom dok. Karena di masyarakat kita seringkali ada persepsi bahwa memakai kondom itu pengaman yang ya safety gitu. Kira-kira bagaimana sebenarnya sejatinya? Memang lebih aman pakai kondom daripada tidak sama sekali. Tapi kalau itu adalah 100%, saya akan menyatakan tidak 100% gitu ya. Jadi kan kondom itu dalam sperma itu kan ada cairan semen-semennya itu ya. Harapannya sih cairan-cairan itu akan bisa membantu nutup pori-porinya. Tapi kan yang robos ke pori-pori juga masih bisa, pori-pori kondomnya itu loh ya. Virusnya itu partikelnya jauh lebih kecil dari pori-porinya si kondom itu. Itu yang gitu. perlu kita waspadai ya. Oke. Tapi kalau pakai enggak ya harus pakai gitu loh ya. Kalau memang kira-kira itu adalah suatu kegiatan yang tidak sehat. Hubungan seksual yang tidak sehat gitu. Kalau di masyarakat kita, ini kan sesuatu hal yang seperti gunung es dok. Kelihatannya nggak ada adem ayem, tetapi dari aktivitas dokter ketika praktek itu, apakah cukup tinggi sebenarnya angka penyakit menular seksual? Sangat tinggi sekali. Jadi kalau saya misal praktek gitu ya, dalam sehari-hari pasti dapat deh. Pasti dapat. Kutil kelamin tuh banyak banget, anak-anak yang mohon maaf masih remaja banyak banget. Tapi kalau masih di bawah umur, masih belum 17, saya pasti bawa orang tuamu gitu. Dan otomatis kan mereka pasti takut ya. Tapi kalau saya enggak mau resiko ya, karena ada tuntutan hukum di belakangnya ya. Jadi saya akan mengobati, tapi ada yang bertanggung jawab gitu. Wali atau yang tanggung jawab itu betul. pasti ada ya. Harus. Karena ini kan penyakit yang sangat privat sekali. Sebenarnya ini kira-kira bagaimana kuncinya supaya pengobatan bisa lebih optimal dok? Mereka harus sesuai dengan yang kita anjurkan, karena yang kita anjurkan kan pasti sudah berdasarkan literatur ya. Pengobatannya sesuai, terus jangan coba-coba. Kalau memang kira-kira terkena infeksi menular seksual, segera diobatkan. Jangan coba-coba berobat sendiri, kan sekarang tinggal googling ya mas ya. Oh iya. Kalau enggak ke beli obat di apotek langsung? Iya langsung. Nggak disarankan ya? Nggak, jangan, karena kan memang ilmunya yang punya ya dokternya ya gitu. Baik, kita ke gatekeeper dulu sekarang. Ika. Pak Sukrisno, melintas di exit tol Bandara Kedung Mulia Jombang ramai lancar, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan arah Kediri maupun Kertosono. Pak Anton dari Gurah Kediri minta disampaikan di Dinas Perhubungan traffic light Sukorejo Gurah ada kemacetan cukup panjang karena traffic light yang dari Pare dan Simpang 5 Gumul menyalanya bergantian padahal dulu nyalanya bersamaan sehingga macetnya terlalu panjang. Saya sampaikan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Oke, lanjut ke Santi. Pak Dedi di Ngadilwe Kediri, seseorang yang sudah divaksinasi terhadap
HPV, apakah tetap tertular infeksi lainnya? Mbak Meta di Jombang, ini ada pertanyaan dari teman. Jadi temannya itu kan tidak tahu kalau suaminya suka jajan di luar. Nah sekarang temannya sudah bercerai dengan suaminya. Apakah teman saya itu juga risiko untuk tertular penyakit kelamin? Baik, kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. 4 tipe, satunya lagi untuk 9 tipe. Apakah kalau sudah vaksin akan bisa terkena yang lainnya? Ya masih bisa. Yang lainnya apa? Penyakit infeksi menular seksual kan banyak sekali. Lah kalau yang HPV ini memang khusus untuk beberapa tipe saja. Tipe yang jinak maupun yang ganas. Kalau sudah pernah kena yang jinak, vaksin tetap berfungsi tetap karena bisa untuk melindungi yang lainnya. Sedangkan yang sudah masuk, ya sudah, dia sudah punya antibodi sendiri di situ. Hanya mengurangi risiko lebih parah gitu Betul. kira-kira demikian ya. Lebih parah itu. Dan juga kan beberapa HPV yang bersifat ganas itu adalah risiko terjadi kanker leher rahim. Itu 90 lebih persen penyebabnya kanker leher rahim adalah HPV, virus HPV. Berarti seseorang disarankan untuk melakukan vaksinasi sejak kapan, Dok? Sebenarnya kalau anjuran malah sebelum usia seksual. Masih dini gitu itu. Oke. Kan dia belum terpapar nih virus-virus yang menyebabkan masuknya itu kan Masih remaja gitu? Masih remaja. Oke. Iya, betul. Kalau umurnya saya lupa, ada yang 9 tahun, ada yang 11 tahun. Memang ini. Terutama bisa juga misal itu untuk menanggulangi dia sebelum hubungan seksual aktif ya. Bisa juga untuk pada pasien-pasien yang misal orang tuanya ada keturunan kanker leher rahim terutama. Preventif dulu. Oke. Supaya dia enggak kena gitu ya. Iya, paling tidak melindungi ya. Melindungi, Ya, iya. anak-anaknya ini ya. Oke. Kemudian tentang Apalagi tadi ya? teman Temannya. yang tahu kalau suaminya suka jajan di luar. Ya, memang bisa. Kan yang namanya penyakit itu ada yang langsung masa inkubasi hanya 7 hari, ada yang lama. Salah satunya HIV. Akan ketahuan 5 sampai 10 tahun. Banyak sekali seperti itu. Mantan suami saya dulu meninggal. Ada yang seperti itu. Yeah. Ada yang saya sudah cerai, ada yang seperti itu. Dia baru mungkin baru mulai merasakan, terus dicek ternyata positif. Ada yang seperti itu. Dan memang HIV ini akan meningkat resikonya 5 sampai 10 kali pada orang-orang yang sering kena infeksi menular seksual. Maksudnya HIV lebih tinggi sekali. Nah, untuk memberi rasa tenang bagi pasangan suami istri, boleh Kak sebenarnya secara etika mungkin ngajak sekali tempo suami istri untuk periksa gitu atau gimana gitu, Dok? Kira-kira gimana, Dok? Enggak apa-apa aja, pokok gak tukaran. Kira-kira gimana sih? Kadang-kadang itu Saya tadi ada. ternyata di belakang Saya ada itu. ada sejarahnya begini yang kita tidak tahu gitu, Iya, Dok, ya. betul. Kalau dua-duanya percaya dan dua-duanya legowo, ya saya rasa itu hal yang bagus ya di musim yang seperti ini. Dulu saya ada itu pasien pasangan, wah bertengkar. Dok, saya mau dicek semuanya karena suami saya baru selingkuh, katanya gitu. Suaminya Oke. diem aja gitu. Saya kasihan gitu, tapi ya udah kita cek Ya. semuanya gitu supaya tahu saya ini bersih atau enggak gitu. Ya, yang penting komunikasi Rumah sebenarnya tangga. ya. Iya, komunikasi. Saya pun kalau misal ada pasangan gitu ya enggak mungkin saya akan bertanya di 2 orang ini ya pasti. Saya minta waktu sendiri gitu. Ya, Ya, gitu ya. menjaga supaya tidak ada perang dunia lah di belakangnya nanti. Oke teman-teman, kalau Anda masih galau dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit menular seksual, jangan dipendam saja. Bisa sharing di sini bersama Dr. Emi Kusumaningsih, SPDVE, spesialis kuli dan kelamin dari RSUD SLG Kediri. Anda bisa berinteraksi 0811 3454 000, 0811 3454 000, atau bisa menuliskan di kolom komentar Andika TV di Facebook AG243. Ya, saya ke Santi. Mas Jordan di Mojoroto, Kota Kediri menanyakan siapa dok yang perlu disalahkan tentang stigma yang ada HIV/AIDS, orang-orang langsung jijik, bersikap apatis, bersikap negatif atau buruk dan cenderung menjauhi. Padahal HIV/AIDS tidak bisa serta-merta menular hanya dengan bersentuhan tangan atau berbicara berhadap-hadapan. Mbak Dewi di Ngeronggot Nganjuk, kenapa ya dok setiap berhubungan badan keluar darah? Apakah ini berarti ada penyakit tertentu? Susanti Iksan dan Hika Juwita, Gatekeeper. Radio Andika, informasi dan solusi. Kita masih bersama dengan narasumber Dr. Emi Kusumaningsih, SPDVE,
spesialis kulit dan kelamin dari RSUD SLG Kediri. Dr. Emi, monggo ditanggapi. Iya, betul ini Mas Jordan tadi ya, Mas Adnan ya. Betul. Stigma HIV/AIDS. Pertanyaannya luar biasa bagus sekali. Saat ini kita memang sedang berjuang untuk menghapuskan stigma. Ya, hak setara untuk semua bersama kita bisa. Dalam artian kita memang harus menghindari penyakitnya, tapi bukan orangnya. Kan gitu ya? Ya. Orangnya harus kita rangkul, orangnya harus kita sokong supaya dia mau berobat untuk kehidupan yang lebih better gitu ya, Betul. lebih baik. Memang benar HIV itu harus kita dengungkan di masyarakat saat ini bahwa HIV tidak menular melalui ciuman, tidak menular melalui pelukan, tidak menular melalui sentuhan atau bergantian toilet, bahkan gigitan nyamuk itu tidak nular. Misal samping kita nih HIV, ada nyamuk nih, terus gigit kita, nyamuknya gigit dia, tidak nular kok, jangan khawatir. Dulu sempat ada isu bahwa ini tusuk gigi, Dok. Katanya di warung, di kafe atau mana gitu Kak, yang kalau melibatkan sengaja itu darah gimana? bisa. Kalau melibatkan darah ya, dalam artian ditusukkan sampai masuk ke dalam, terus itu tadi ada darahnya pasien, iya bisa, karena kan penularannya memang melalui darah, kontak darah. Ciuman pun enggak. Kalau ciumannya enggak berdarah-darah loh ya, itu beda lagi kan ya. Nah, itu nanti bisa. Tapi kalau enggak ada sentuhan, tidak ada masalah. Jadi memang saat ini kita harus mendukung mereka supaya saat ini kan pasti masih delik-delik gitu ya Mas Adnan. Iya. Karena memang kalau kena ini walaupun mungkin dia adalah korban, dia pasti sangat merasa sedih lah ya. Dia Betul. menutup diri pasti. Ya kita berusaha menghapus stigma tersebut. Mulai dari diri kita ya paling tidak ya. Mulai dari diri kita, dengan bantuan Andika juga bisa, bahwa mereka korban, mari kita sama-sama untuk menyokong supaya dia mau berobat rutin. Ada istilah ODA itu ya, orang dengan HIV/AIDS tadi ya. Betul. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dewi tadi, Dok. Kenapa saat berhubungan badan keluar darah? Itu harus diperiksakan lebih lanjut. Karena nanti kan kalau hanya bertanya seperti ini, kita tidak tahu pemeriksaannya seperti apa, ya tidak bisa menjawab. Di dalamnya kan harus dilihat dulu itu ada benjolan atau enggak, tumor atau enggak, atau ada kelainan-kelainan lainnya. Ya itu nanti harus diperiksakan lebih lanjut. Belum tentu penyakit menular seksual juga ya, Belum mungkin ada tentu. penyakit yang lain juga ya. Betul, belum tentu. Mbak Dewi bisa langsung nanti ke rumah sakit SLG misalnya, ketemu dengan Dokter Emi juga, konsultasi juga bisa ya. Dia Kalau tiap hari nanti- apa Dok? Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 sampai jam 1 ya. Sampai jam 1 siang ya. Iya. Oke, ke gatekeeper ada tanda, Ika? Pak Tarji, posisi di Ulingi Blitar ramai lancar jalur Ulingi Blitar, cuaca sudah mulai redup, tadi sempat gerimis tapi sekarang hujan sudah mulai reda. Pak Nanda, saat ini di Prajurit Kulon Mojokerto banjir masih surutnya sedikit, jadi warga masih banyak yang mengungsi, tapi alhamdulillah kebutuhan logistik sudah banyak yang datang. Geser ke Santi. Mbak Dewi di Nganjuk menanyakan punya penyakit keputihan. Kalau pas kambuh, gatal dan perih luar biasa, bahkan sampai menggigil. Sudah pernah periksa ke dokter kandungan dan pernah IVA. Semua normal. Pertanyaannya, apakah keputihan indikasi penyakit menular seksual dan bisa menular ke pasangan? Bu Diana di Gedok Blitar, apa yang harus dilakukan jika terinfeksi penyakit menular seksual selama kehamilan? Radio Andika, informasi dan solusi. Ya, dokter monggo ditanggapi. Iya. Kalau keputihan itu ada yang namanya keputihan yang normal atau tidak normal. Yang tidak normal otomatis yang mempunyai gejala, kemudian konsistensinya seperti apa. Kalau ada gatal kemungkinan jamur ya. Jadi kalau belum diobati dengan tuntas ya otomatis pasti masih akan terus. Kalau sudah tuntas tapi kena infeksi lagi ya bisa kambuh. Tapi kalau kambuh-kambuhan berarti harus kita lihat nih apa ini di dalamnya. Berarti dia belum terobati dengan tuntas gitu ya. Terus kemudian apakah ini suatu infeksi menular seksual? Kalau keputihan ada yang namanya ada yang beberapa infeksi menular seksual, ada yang beberapa enggak. Wanita bisa juga kena jamur itu. Kadang banyak pasien seperti itu. Ya. Tidak selalu infeksi menular seksual. Oke. Berikutnya. Periksa ke dokter kandungan. Dan pernah IVA juga, ini semuanya normal. Tadi Semuanya tidak bisa jadi karena dia hanya infeksi jamur kan otomatis semua
fungsinya normal semua ya. Jadi Iya. infeksinya yang harus diobati. Oke. Gitu. Bu Diana, Gedok Blitar, apa yang harus dilakukan jika terinfeksi penyakit menular seksual selama kehamilan? Segera diobatkan. Yang namanya pilihan terapi itu kan macam-macam, ada yang untuk normal tanpa kehamilan, ada yang dengan kehamilan. Opsinya pasti ada di dokternya, jangan khawatir, segera obatkan. Bahkan kutil kelamin pun nanti ada option sendiri untuk ibu hamil. Tapi Ya. ada sebenarnya apa ya, harapan untuk aman terhadap proses kehamilan memang apakah masih ada, Dok? Untuk infeksi menular seksual, beberapa memang tidak disarankan untuk lewat pervaginam ya, infeksi-infeksi tertentu, karena takutnya nanti pas bayinya lewat ketularan langsung. Oh, Pas oke. kadang nangis di dalam ya gitu, masuk itu virusnya. Kayak kutil kelamin itu kalau memang dia sudah si virusnya sampai dalam, kutilnya sampai dalam, pasien biasanya disarankan untuk sesar. Ya. Karena nanti bisa virusnya masuk jadi kutil di daerah tenggorokannya. Ya. Gitu. Iya. Baik. Teman-teman, banyak hal yang sepertinya memang harus kita upgrade ya, pengetahuan, kewaspadaan, termasuk juga niat kita untuk bisa menjaga tadi ya. Betul. Dokter Emi mungkin bisa punya semacam tips lagi atau pesan untuk masyarakat terkait dengan penyakit menular seksual dan bagaimana upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang jelas kembali ke diri kita sendiri ya, Mas Adnan ya. Iya. Kita harus perkuat iman kita bahwa apa yang dilarang oleh yang di atas itu pasti baik ya. Kita tidak boleh berganti-ganti pasangan. Ternyata infeksi menular seksual yang jauh lebih berbahaya itu awalnya sumbernya ya dari ketidaksetiaan. Dari berganti-ganti pasangan tersebut, dari kehidupan seksual yang tidak sehat. Kemudian juga kita tidak boleh menstigma pasien-pasien yang memang sudah sakit. Ya, termasuk perilaku seks menyimpang itu juga Betul, rentan ya, Dok? iya sangat rentan. Sekarang ini saya sendiri di Kediri, dulu di kota besar ya Mas Adnan, saya pernah di Malang ya banyak memang. Saat ini ternyata di Kediri juga banyak ya. Harapan saya sih adik-adik ayo kalian penerus generasi bangsa jangan sampai kena seperti itu yang sesama gitu itu ya. Yeah. Itu tuh meningkatkan resiko terjadi HIV AIDS jauh lebih tinggi karena mereka berhubungannya kan lewat anal ya. Itu HIV AIDS lebih mudah menular di situ, lebih tingkat penularnya lebih tinggi gitu ya. Yeah. Dan kadang jangan tergiur iming-iming tak kasih uang jajan atau apa seperti itu. Harapan saya sih adik-adik ya Allah ayo hidup yang sehat, jangan terkena pergaulan-pergaulan yang tidak baik gitu ya. Kita pilih teman kita. Kita pilih orang-orang yang memang bisa kita jadikan teman yang baik untuk hidup lebih baik, lebih sehat gitu. Kalau sudah ada indikasi sakit, apa yang harus dilakukan, Dok? Segera berobat, jangan diobati sendiri, pilih dokter yang kalian percayai, yang bisa menampung aspirasi kalian. Yang tidak malu lah ya, yang kira-kira bisa kalian nyaman gitu. Betul, seperti itu. Dok, bisa diulang lagi untuk waktu praktek di RSUD SLG Kediri? Oke, saya kalau praktek di RSUD SLG Senin sampai Kamis itu sesuai jam prakteknya jam 9 sampai jam 1, tapi loket buka sampai jam 12 ya Mas Anan. Kalau Jumat jam 9 sampai 11. Oke. Teman-teman bisa manfaatkan itu, nanti konsultasi lebih enak, pengobatan. Betul. Yang penting nggak usah malu juga ya untuk bisa sembuh jujur, ya. harus jujur harus ya. jujur. Kalau saya ada pasien tidak jujur, maka saya gimana ngobati kamu kalau kamu tidak jujur ya. Kalau dia menutup-nutupi, Mas saya itu lo ahlinya, tidak usah ditutupi, saya tahu pasti seperti itu gitu. Oke. Dok, ini ada tambahan sedikit ya Dok ya, nggak apa-apa. Pertanyaan dari Pak Andika Gondang Tulungagung, susahnya kalau penderita tidak merasa terus tertular, lalu dia pengen menularkan lagi ke orang lain. Tiap tahun data terus bertambah dan data hanya ada di kesehatan saja. Ini yang ya harus kita waspadai betul. Yang penting tadi harus ada kejujuran, keterbukaan itu tadi ya. Saya kalau ada pasien-pasien saya yang dengan HIV, tolong cukup sampai di sini. Dalam artian jangan ada dendam untuk menularkan ke yang lainnya. Ya kita dekati, memang setiap pasien-pasien ini ada pendampingnya kok. Jadinya mereka harus kita dekati, kita kasih wawasan bahwa jangan membahayakan yang lain. Kita lindungi, kita sama-sama lindungi, kita berobat sendiri, tapi jangan sampai ada istilahnya
dendam. Aku kena, aku harus menularkan, jangan seperti itu. Dan Ya. sikap kita juga tidak boleh menguncilkan mereka Iya, juga betul. Sikap kita tidak boleh mengucilkan gitu ya. Karena memang sudah tidak bisa dibendung dan sudah banyak ya sudah, tetap kita rangkul, kita obatkan, kita ini, tapi jangan dikucilkan supaya mereka tidak ada rasa marah gitu ya, mungkin ya. Baik. Dokter Emi, terima kasih rawuhnya, Sama-sama, Mas sharingnya, Arman. ilmunya luar biasa. Iya. Terima kasih juga kesempatannya, semoga bisa membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat. Baik. Iya. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Emi Kusumaningsih, SPDVE, spesialis kulit dan kelamin dari RSUD SLG Kediri.